Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di dapur Elin Herlina. Nah, di video kali ini saya akan membuat roti boy. Ini sangat enak, empuk, dan cara buatnya juga mudah. Cocok buat ide jualan atau buat cemilan di rumah. Nah, yang suka dengan roti boy ini, yuk langsung saja kita simak cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan wadah. 200 gram terigu protein tinggi. Kita ayak dulu agar ini tepung terigunya tidak bergerindil. Nah, diayak hingga habis. 100 gram tepung protein rendah. Ini juga sama diayak. 2 sendok makan susu bubuk. Ini juga sama, susu bubuknya diayak. 3 sendok makan gula pasir. Nah, ini gulanya dimasukkan ke dalam wadah. 1 sendok teh ragi instan. Ini juga sama. Dan ada 1 butir telur ukuran sedang. Saya menggunakan telur suhu ruang. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, saya tambahkan dengan susu cair sebanyak 140 ml. Nah, ini dituang sedikit demi sedikit agar tidak kelembekan adonannya. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata. Bisa juga diuleni menggunakan tangan. Nah, kalau udah seperti ini, saya tambahkan lagi susu cairnya. Saya masukkan aja semuanya dan akan saya mixer menggunakan kecepatan sedang. Di mixer 5 menit dulu hingga adonannya menjadi setengah kalis. Nah, kalau udah adonannya seperti ini, naikkan kecepatan 1 tahap ya. Misalkan tadi dari angka 2 sekarang ke angka 3. Untuk memixernya seperti ini, maju mundur agar adonan tercampur cepat kalis. Nah, ini setelah 5 menit di mixer hasilnya seperti ini. Matikan dulu mixernya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 2 sendok makan margarin. Nah, ini di mixer lagi selama 5 menit, tetap di kecepatan sedang sampai adonannya menjadi kalis elastis seperti membentuk selaput yang tipis ya. Nah, ini dia adonannya udah menjadi kalis elastis. Saya matikan dulu mixernya. Dan saya tes adonannya, ini kalau udah menjadi tipis seperti selaput, ini berarti adonannya udah siap untuk diistirahatkan. Nah, bulatkan adonan seperti ini ya, dan akan saya istirahatkan selama 1 jam, tapi itu tergantung suhu masing-masing. Nah, kita tutup dengan kain bersih. Lanjut kita buat topping. 50 gram margarin, 50 gram gula halus, 60 gram tepung terigu, dan 1 butir telur. Nah, siapkan wadahnya dulu. Masukkan gula halus. Masukkan margarin. Nah, ini akan saya aduk. Tidak memakai mixer ya, cukup memakai pengaduk seperti ini saja. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata, hingga gulanya itu menyatu dengan margarin. Nah, ini sudah tercampur. Terus diaduk hingga adonannya menjadi creamy.
Nah, saya rasa ini udah cukup, adonannya udah menjadi creamy, lembut, dan juga halus. Tambahkan 2 sendok makan kopi bubuk, saya menggunakan kopi Indo Cafe, larutkan dengan 2 sendok makan air panas. Nah, ini kemudian diaduk dan masukkan ke dalam adonan. Tuh, ini kopinya agar larut menggunakan air panas ya. Diaduk lagi hingga semua bahan tercampur. Nah, kira-kira hasilnya udah menjadi seperti ini. Ini udah creamy dan udah tercampur halus dan juga lembut. Tambahkan pasta mocha secukupnya saja atau setengah sendok teh. Diaduk kembali hingga tercampur rata. Dan hasil akhirnya seperti ini, udah creamy. Kemudian tuang ke dalam plastik segitiga. Nah, ini adonannya udah 1 jam, saya buka kain bersihnya, ini udah mengembang 2 kali lipat. Kempiskan adonan dengan cara ditekan menggunakan tangan seperti ini. Lalu ambil adonan dan dibulatkan kembali. Siapkan alas kerja yang udah dibaluri tepung. Kemudian potong adonan sesuai selera. Saya di sini memotong adonan seberat 30 gram. Nah, untuk berat adonan itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, mau besar ataupun mau kecil. Nah, sesudah dipotong-potong adonannya, saya akan bulatkan atau saya akan rounding menjadi seperti ini ya, sampai permukaannya halus. Nah, bisa juga di rounding seperti ini ya caranya. Tuh, ini udah halus permukaannya, disimpan dulu. Dan jangan lupa adonan yang pertama tadi itu harus didahulukan untuk di rounding ya. Begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Nah, untuk yang sisanya bisa kita tutup menggunakan kain bersih agar permukaan atasnya tidak kering. Ini adonan yang terakhir, kemudian akan saya tutup kembali menggunakan lap bersih dan didiamkan dulu selama 10 menit. Setelah 10 menit kita buka lap bersihnya. Nah, ini udah agak mengembang. Ambil adonan yang pertama tadi dibulatkan, kemudian akan saya pipihkan, akan saya beri isian. Nah, untuk cara mengisi isiannya agar tidak bocor, nah ini adonan ditekan-tekan bagian sisinya saja, dan bagian tengahnya biarkan menggunung seperti ini. Bagian tengahnya tidak usah ditekan-tekan, cukup sisinya saja seperti di video. Untuk isiannya di sini ada 3 sendok makan margarin, 2 sendok makan susu bubuk, dan 2 sendok makan tepung terigu diaduk menjadi satu hingga menjadi seperti ini. Nah, ambil adonan yang tadi udah dipipihkan, tuh ini kelihatan tengahnya menggunung seperti ini. Beri setengah sendok makan isian. Nah, untuk isiannya ini bebas, bisa menggunakan coklat, bisa menggunakan selai, terserah bebas ya. Rapatkan adonan dari ujung ke ujung. Nah, seperti ini di setiap sisi, sambil dicubit, sambil ditekan-tekan. Jangan sampai isiannya keluar atau bocor. Nah, seperti ini dicubit hingga rapat. Nah, kalau udah rapat, ini di rounding kembali atau dibulatkan sebulat mungkin tuh seperti ini ya. Simpan adonan ke dalam loyang yang udah diolesi margarin dan juga kertas roti tipis-tipis saja. Nah, lakukan hal yang sama hingga selesai.
Dan alhamdulillah ini udah selesai. Lalu akan saya istirahatkan selama 30 menit, ditutup kembali dengan lap bersih. 30 menit sudah berlalu, saya buka, ini tutup lapnya. Tuh, ini adonannya udah mengembang dan siap diberi topping yang tadi udah dibuat. Nah, ini dituang di atas permukaan roti seperti ini. Tuang topping secara melingkar seperti ini ya. Tutupi permukaan roti hingga setengah lingkaran seperti ini. Nah, nanti ini kalau terkena panas atau lagi di oven itu akan meleleh ke bawah ya. Jadi ini permukaannya akan tertutupi oleh topping. Nah, lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan ini rotinya siap untuk dipanggang. Nah, sebelumnya sudah saya panaskan oven listrik selama 10 menit. Dan ini ovennya udah panas. Masukkan adonan roti di rak paling bawah. Saya menggunakan api bawah, akan saya panggang selama 15 menit. Menggunakan suhu 170. Kenapa saya menggunakan api bawah? Karena ini tekanan listriknya tidak mampu menahan daya. Nah, untuk kalian bisa memanggangnya selama 15 menit menggunakan api atas bawah. Nah, kita tunggu hingga matang. Nah, setelah 15 menit dipanggang, ini rotinya udah matang, permukaannya juga udah kering. Nah, saya akan ambil dan langsung saja diangkat. Nah, untuk pemanggangan yang kedua itu caranya sama ya. Nah, ini dia roti boynya udah matang teman-teman. Bagian permukaannya ini kering, kemudian rotinya juga kelihatan empuk. Tanpa lama-lama langsung saja kita belah. Bismillah. Tuh, ini isiannya yang tadi dibuat ya, margarin. Ini dalamannya sangat lembut, pori-porinya juga halus, dan ini untuk permukaan atasnya beremah gitu ya. Jadi crunchy-crunchy gitu, creamy. Dan saya akan coba, bismillah. Ini wangi kopinya udah kemana-mana. Roti boy ini beneran enak, pori-porinya juga halus, sangat lembut. Nah, ini tadi saya juga bikin isian yang rasa coklat ya. Tuh, yang rasa coklat juga sama. Bagiannya sangat lembut, cocok banget buat ide jualan atau buat cemilan di rumah ya. Terima kasih, bertemu lagi di next video.